Pernah nggak kamu bilang iya, pada sebenarnya kamu itu sangat pingin bilang enggak. Dan setelah itu, kamu jadi capek sendiri, kamu kesel sama dirimu sendiri. Tapi anehnya, besok-besok gitu lagi, kamu ngulangin lagi. Kenapa ya? Kita ini sering banget nggak enakan sama orang lain. Tapi kita ini jarang banget nggak enakan sama diri sendiri. Jadinya kita terlalu ngorbanin diri sendiri. Jawaban singkatnya gini, karena sejak lama kita ini belajar, terprogram, terkondisi bahwa diterima orang lain dengan bikin orang lain itu senang, itu lebih penting daripada kita jujur sama diri sendiri. Dan pelan-pelan kita jadi terus-terusan ngorbanin diri sendiri. Ya demi orang lain, supaya orang lain tetap melihat kita sebagai orang yang baik. Saya mau ajak kamu bahas ini pelan-pelan ya. Orang yang people pleaser, orang yang gak enakan, bahkan orang yang gampang merasa bersalah, itu sebenarnya ya cuma di permukaan tentang jadi orang yang baik. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, biasanya itu tentang sebenarnya orang yang ketakutan, takut kehilangan hubungan, takut dianggap egois, takut mengecewakan, takut ditolak. Dan akhirnya muncul polanya kalau aku iya aja, kalau aku nyenengin orang lain, maka aku bakalan aman. Masalahnya, rasa aman yang dibangun dari mengorbankan diri sendiri, itu ya nggak pernah benar-benar aman. Ya di luar sih kelihatan baik-baik aja ya, tapi di dalam ada yang ditekan, ada yang disupres. Dan ditekan, disupres lama-lama ini, ya bikin kita capek, jengkel. Sampai kita merasa kosong, sampai kita merasa asing sama diri sendiri. Contohnya gini, kamu lagi capek banget ini, habis pulang kerja, pengennya pulang, rebahan, istirahat. Terus ada chat masuk, bisa bantuin sebentar nggak? Kamu baca chat itu, dan sebelum kamu tanya ke diri sendiri, sebelum kamu jujur sama diri sendiri, kamu langsung mikir, kasihan ya dia ya. Nanti dia kecewa kalau aku nggak bantuin. Masa aku nolak sih? Akhirnya kamu balas, iya aku bantuin, tunggu bentar ya. Pada sebenarnya tubuh kamu pengen bilang, aku ini capek. Dan setelah semuanya selesai, kamu ngerasa jengkel, kesel sama dirimu sendiri. Kadang kamu mikir, kok aku gini terus sih? Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu nggak menyadari. Kamu nggak menyadari apa yang kamu rasakan. Kamu nggak menemui dirimu sendiri. Kamu nggak hadir menemani yang kamu rasakan. Kamu barangkali bahkan jadi jauh, asing sama dirimu sendiri. Dan ini bagian penting. Rasa bersalah bukan selalu tanda kamu salah. Maksudnya gini, seringkali rasa bersalah itu tanda justru kamu mulai berhenti ngorbanin dirimu sendiri. Iya sih, ego gak suka itu. Ego akan bilang, kamu egois, kamu berubah, kamu sekarang kok gak kayak dulu lagi. Padahal yang berubah cuma satu, kamu mulai jujur sama dirimu sendiri. Dan iya, jujur itu memang seringkali gak nyaman di awal. Tapi di dalam dirimu, kamu jauh lebih merasa damai. Bilang enggaknya juga nggak perlu marah-marah sih. Nggak perlu ceramah, nggak perlu pembelaan panjang. Ya cukup jujur, tenang, ringkas, simple.
Misalnya, kayaknya kali ini aku nggak bisa bantu kamu. Kalau setelah itu rasa bersalah muncul, nggak apa-apa juga. Jangan dilawan, jangan diikuti. Sadari saja, oh ini rasa bersalah lagi muncul, lagi datang. Kamu bukan rasa bersalah itu. Kamu yang menyadari rasa bersalah itu. Dan disitulah pemulihan mulai terjadi. Satu hal yang sering kita abaikan itu badan kita. Badan ini kan selalu jujur ya. Kalau kamu setiap bilang iya, badan kamu mulai tegang, dadamu sesak, nafas pendek. Bisa jadi itu tanda kamu sedang ngorbanin dirimu sendiri. Jadi mulai sekarang, sebelum jawab apapun, tanya pelan-pelan. Badanku sekarang butuh apa ya? Jawaban itu sering jauh lebih jujur daripada pikiran yang sibuk mikirin penilaian orang lain. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa capek, jadi orang baik, kamu ngerasa capek selalu nyenengin orang lain, kamu capek selalu ngertiin orang lain, tapi kamu jarang ngertiin dirimu sendiri, mungkin itu bukan tanda kamu kurang sabar, bukan. Tapi itu undangan supaya kamu pulang ke dirimu sendiri. Kita ingat ini ya, kamu gak sepenuhnya bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Tapi tanggung jawabmu itu lebih ke kamu jujur atau enggak sama dirimu sendiri. Dan anehnya, saat kamu berhenti berusaha selalu nyenengin orang lain, selalu nyenengin semua orang, hubungan yang ada itu justru lebih jujur dan lebih hidup. Nah, kalau yang saya sampaikan ini ternyata ngena di kamu relate, mungkin berarti ada bagian dalam dirimu yang selama ini sudah lama pengen kamu dengar. Dan sekarang akhirnya kamu dengerin. Kamu menemui dirimu sendiri. Gitu aja dulu ya pembahasannya. Semoga selaras.